teman-teman Aries, kembali lagi nih dengan Mas Do Oracle. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembacaan feminim dan maskulin ya. Ini akan ada dua energi, kiri dan kanan. Cuma saya nggak bilang yang mana nih. Nanti takut saya bilang yang kiri maskulin, ternyata feminim mas. Ini bisa vice versa. Saya bacakan, sesuaikan aja yang mana energi teman-teman Aries semua. Oke, ini mari kita mulai aja pembacaan dari yang kiri dulu ya. Ini saya akan baca selang-seling ya teman-teman agar nggak di skip-skip ya. Oke, jadi saya akan, maaf tuh kita rapiin dikit ya. Oke, kayak baca satu sini, saya baca yang satu di kanan gitu ya. Langsung aja kita mulai kartu yang pertama. Yang di kiri dulu. Yang di kiri teman-teman ada gambaran Ace of One. Oke, Ace of One adalah gambaran usaha baru, inspirasi, dan antusias. Ace of One juga menandakan ada gambaran peluang baru, ya. Sebuah peluang baru yang memungkinkan ide-ide Anda menjadi kenyataan. Gini, teman-teman yang di kiri ini, yang pertama ada gambaran, ini udah punya rencana nih, gitu loh. Kemarin itu kayak baru bayang-bayang, aku kayaknya pengen buat ini. Aku pengennya sama si doi ini gini-gini. Nggak taunya ada kesempatan. Nah, inilah gambaran Ace of One. Ada kesempatan, itu dia, bisa terrealisasikan apa yang diimpikan itu. Nah, ini yang membuat ya pastinya lebih positif ya dong. Pasti lebih menjadi wow gitu ya kan. Wah, menjadi lebih menggebu-gebu dan lebih bersemangat. Terus kenapa nih mas kalau udah keluar Ace of One? Nah, kita lihat kartu penggandengnya. Biar lebih misterius lagi gitu ya. Kita baca dulu yang di kanannya satu ya. Berikutnya, orang yang di kanan dulu ya, yang pertama. Oke. Yang pertama orang di kanan ada gambaran The High Priestess ya. Kalau di kiri tadi gambaran ada kesempatan atau peluang baru untuk orang di kiri, yang di kanan ada gambaran High Priestess. Apa ini? High Priestess teman-teman adalah gambaran orang yang disakiti atau gambaran orang yang tersakiti. Ya, gambaran orang yang sudah bijaksana, batinnya tinggi banget. Karena apa, dia mau marah lagi tuh kayak udah kayak nggak ada guna gitu loh. Udah sering kayak diinjak-injek ya, sudah sering kayak ya direndahkan ya. Jadi High Priestess ini gambaran orang yang sudah bijaksana banget. Ya, identik karena apa? Masa lalunya yang kelam di sini. Ya. Jadi dia kayak menerima, teman-teman, penerimaan gitu ya. Kalau di percintaan, kalau kartu ini keluar, kalau High Priestess ini keluar gitu ya. Ada gambaran mengindikasikan salah satu dari kamu itu butuh waktu. Oke? Jadi kayak udah capek gitu ya. Kita butuh waktu dulu. Kayaknya kita nggak bisa bersama lagi gitu. Kayak saya butuh time. Ya, kayak gitu. Nah, yuk kita lanjut lagi yang di kiri. Tadi asik ya ada Ace of One yang kartu di kiri ya. Coba kita lihat kartu yang keduanya. Oke, kartu yang kedua ada The Hangman. Wow, Ace of One jumpa The Hangman jadi bingung nih. The Hangman teman-teman ada gambaran penyesuaian diri ya. Dan juga gambaran orang yang sedang bingung, terikat gitu loh. Kenapa? Memang mungkin ada sebuah kesempatan itu ada, tetapi ternyata ada yang harus dikorbankan ya. Ace of One ketemu The Hangman, yang memang kesempatan ada yang awalnya mungkin wow, udah ekspresi senang banget. Nggak taunya bisa terrealisasi Ace of One ini, tapi dia menjadi The Hangman. Ada salah satu yang harus dikorbankan. Oke. Jadi teman-teman di sini itu tadi ya, kartu kalau baca tarot ini agak apa ya? Ya nama kehidupan orang ya. Terkadang awal-awal mulus ya bisa aja di setengah jalan ya ada jalanan yang retak, kita nggak tahu gitu ya kan. Awal tadi bagus Ace of One ya, tapi keluar The Hangman nih. Bisa terrealisasi katanya untuk orang di kiri ini. Akan terwujud apa yang diinginkan terwujud, tapi harus ada yang dikorbankan di sini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke kanan deh. Kita lanjutin ke kanan. Tadi adalah gambar orang yang tersakiti ya. Oke. Ada gambaran temperance. Teman-teman, orang yang di kanan ini yang awalnya sering disakiti, dia menjadi the High Priestess. Di sini dia menjadi kayak lebih bijaksana dan menjadi temperance. Apa temperance ini? Adalah gambaran keseimbangan. Karena apa? Dia sudah menerima dengan semua kenyataan pahit dalam hidupnya. Orang sudah bisa berdamai sama diri sendiri, orang sudah bisa menerima segala kesedihan, segala amarah, ya kan menjadi temperance, lebih seimbang gitu loh. Ya ibarat kalau apa yin dan yang gitu ya bahasanya. Dia jadi menjadi lebih seimbang teman-teman, jadi lebih dewasa lah gitu gambarannya ya. Kita lanjut yang di kiri agak seru nih, tapi yang di kanan ini kisahnya sedih kalau saya lihat. Kalau di kiri ini gambarannya seru nih, cuman dia bingung jadinya nih, emang akan terwujud tapi bingung gitu ya kan. Ini bisa dicinta, bisa dikarir ya, sesuaikan aja gitu. Lanjut ya yang di kiri. Yang di kiri juga ada gambaran Two of Pentacle. Di sini teman-teman orang ini yang awalnya gambarnya senang, orang mungkin berpikiran ke dia, wah ini
ada usaha bagus nih, usaha baru gitu ya. Ini bisa diterima kerja atau ada tawaran kerja atau ada tawaran dari cinta ya. Tapi ada yang terkorbankan. Di sini dia gambarannya akan pura-pura bersenang-senang ya atau pura-pura menyulap. Oke, orang kan bilang wah selamat ya gini-gini ya, tapi dalam hatinya sedih. Dia juga kan bilang iya aku sudah lama nunggu ini, aku gini-gini. Gambaran tua pentakel adalah gambaran orang yang memakai topeng teman-teman. Ya, jadi dia ini bersembunyi di balik topeng. Oke, dia teman-teman dalam hatinya sangat sedih banget, sangat gundah gulana. Tapi dia menutupi semua itu. Tapi dia kayak kalau ada yang tanya kamu nggak apa-apa, I'm okay, nothing wrong with me, nggak ada yang salah sama aku katanya. Tapi sebenarnya nih lah nggak bisa bohong gitu loh tuh pentakel ya. Jadi teman-teman terkadang kita melihat orang selalu senyum itu terkadang belum tentu ya orang yang selalu senyum itu benar-benar tersenyum ya, kita nggak tahu dalam hatinya ya kan, bisa saja bersedih, bisa aja lagi ada masalah ya kan, bisa aja ada problem ya kan. Maka itu kita jangan terlampau cepat ya ngejudge orang, wah dapat tawaran ini, kita nggak tahu bebannya, bisa di mental, di psikisnya gitu ya. Jadi yang di kiri ini ada gambaran bagus, ada peluang yang sangat bagus dari segi cinta, karir ya. Tapi jadi the hangman dia agak kayak terikat, ada yang terkorbankan ya. Sama lah kalau kayak di segi cinta, kita dapat cinta yang awalnya nggak pernah punya pacar nih, kita udah kerja ya pasti bingung dong membagi waktu ya. Awal-awalnya saja pasti nanti akan terbiasa ya. Yang mana di sini dia pura-pura menyulap lah. Dibilang nggak ada masalah, sebenarnya ada gitu. Kita lanjut yang ke kanan, yang kisah sedih tadi nih. Ya, dia kisahnya sedih tapi dia sudah bisa berdamai. Nah, lanjut. Oke, ada gambaran death. Di sini death ini bukan kematian ya, ini hanya kiasan atau umpama saja. Death adalah gambaran mengulang kembali, ya, berakhir dan transisi. Di sini teman-teman, di sini mencoba mengulang kembali. Kalau di segi cinta dia bilang kan tadi, dia ingin waktu sendiri. Akhirnya apa? Setelah dia tenang, setelah dia kalem ya, atau dia setelah bisa memaafkan, dia akan menjadi death. Dia akan mencoba mengulang kembali, akan mencoba lagi. Ya, ini adalah gambar orang yang besar hati. Banyak orang di luar sana kalau udah tersakiti, kalau sudah merasa direndahkan itu nggak akan bisa memaafkan. Orang yang di kanan ini gambar orang sangat bijaksana sekali ya, Aries ya. Dia mau memaafkan kesalahan walaupun mungkin bukan salahnya dia. Oke, inilah gambar orang yang sangat dewasa kalau saya bilang. Ya, dia mau mengubah ya. Walaupun mungkin ini menyakiti dirinya. Ya, walaupun mungkin dead ini menyakiti dirinya, sebenarnya sama kayak orang yang sebenarnya udah nggak kuat lagi di suatu hubungan, tapi karena mungkin entah karena anak, karena apa ya, jadinya apa? Dia rela berkorban kayak ya udah biar aku yang tersakiti tapi aku bisa mengembalikan hubungan ini. Gitu. Sedih banget nih kisah yang di kanan. Kita balik deh yang ke kiri, orang yang berpura-pura tadi ya kan. Kita balik lagi yang ke kiri nih. Ada apa lagi kisahnya? Yang di kiri ini tadi ada gambaran dia pura-pura nyulap tadi ya. Kita review sebentar. Dia pura-pura berbohong kayak aku nggak apa-apa, sebenarnya lagi ada banyak masalah. Kita lihat nih, Ace of Sword. Akhirnya apa teman-teman? Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan yang terjadi ya. Inilah yang namanya ya nasib teman-teman. Ya memang mungkin ada peluang tadi kan, ada peluang. Dia di sini ada The Hangman, jadi ada yang terkorbankan ya. Dia pura-pura apa ya, kayak pura-pura berbohong, kalau ada masalah dia bilang nggak ada. Jadi Ace of Sword nggak disangka-sangka dua-duanya hilang. Contoh dia tadi dapat sebuah kesempatan pekerjaan, dia bilang ragu nih, aduh pacarku bisa tinggal. Nggak taunya dua-duanya hilang. Kalau gambaran yang di kiri kerjanya hilang, pasangannya hilang. Kalau di sini gambaran pasangan, gambaran dia bekerja dapat tawaran pasangan gitu ya, atau ada yang PDKT dan dekat sama dia, dia terima, dia bingung. Si pasangan ini nuntut selalu minta waktu sehingga kerjanya tinggal, akhirnya dua-duanya hilang. Inilah gambaran Ace of Sword atau gambaran Ace of Sword itulah tidak diinginkan. Dia pun sendiri nggak mau ini terjadi. Ya itu tadi nasib ya kan. Itulah teman-teman harus bisa balance ya saya bilang ya. Ini nggak ada temperance sih keluar di sini. Ini sulit ya. Karena tidak bisa dia mengatur ya. Seperti ini jadinya ya. Oke deh, kita lanjut yang terakhir yang di kanan. Ada gambaran Six of Cup juga ya. Six of Cup teman-teman adalah gambaran masa lalu yang manis. Di sini teman-teman, mengapa dia mau bertahan, mengapa dia mau kembali? Karena ada gambaran masa lalu yang manis ya. Dia masih tidak bisa lepas ya. Bagaimana kalau orang udah cinta gitu deh guys. Walaupun udah dipukul ya, itu ada yang bilang kenapa sih kamu tahan sama dia walaupun dia main tangannya, ya ada cinta katanya. Sulit kita kalau komen kok soal udah masalah hati ya teman-teman.
Dan kita nggak boleh juga ngejudge, kita harus kayak yang menghargai pendapat orang, karena orang di dunia ini bebas berpendapat, bebas mau ngapain gitu ya kan. Dari kitanya hanya bisa ngasih saran gitu ya. Inilah dia, karena ada masa lalu, ada kenangan ya. Jadi apa? Memperbarui hubungan yang lama. Itulah Six of Cup, memperbarui hubungan yang lama. Biar lebih enak ya, udah kelihatan ya saya baca kiri dan kanan. Kita tarik apa kali ya, bottom of the deck deh untuk 2 kartu ya. Nih, Seven of Swords untuk yang di kiri. Ternyata kenapa teman-teman? Seven of Swords ini adalah gambaran mengambil keuntungan ya. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya udah ada Ace of Wands, ini bagus harusnya. Tapi kok ujungnya nggak bagus? Ternyata inilah penyebabnya. Seven of Swords adalah gambaran mengambil keuntungan. Intinya hal yang tidak baik lah teman-teman. Ingat teman-teman, hukum karma itu berlaku. Kita buat yang nggak baik, kita akan juga dibalas tidak baik. Lah ini yang terjadi di kiri. Walaupun lagi ada uang banyak, walaupun ada kesempatan, apapun yang kita lakukan, kalau udah kena hukum tabur tuai, gawat deh gitu. Sedangkan untuk yang di kanan, di sini dia menjadi the hermit. Apa? Dia tahu sebenarnya dia akan tersakiti, dia tahu dia akan dipukul atau apa yang hobi mukul tadi saya bilang. Dia tetap ya karena apa, udah cinta, dan dia mencoba apa ya, kayak udah nerima. The hermit itu orang yang menerima beban lah gitu gambarannya. Oke lah Aries, inilah pembacaan pas apa ya, maskulin dan feminim dari Mas Do ya. Komen di bawah kamu yang mana, apakah resonate apa enggak ya pembacaan Mas Do. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua.